anak-anak, apa kabar? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 tentang hidup rukun. Nah, untuk kali ini kita belajar tentang hidup rukun di rumah ya. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ada 4 gambar yang menunjukkan tentang hidup rukun. Gambar yang pertama adalah gambar ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan. Gambar yang kedua adalah gambar Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Gambar yang ketiga adalah gambar Udin dan Edo saat bermain. Dan gambar yang keempat menunjukkan gotong royong yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat. Nah, anak-anak, jadi nanti akan ada 4 subtema ya yang akan kita pelajari. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Yuk anak-anak kita baca bersama ya. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Adakah kata yang kamu tidak tahu artinya dari bacaan tadi? Nah, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Bukan itu maksudnya. Buah tangan dan buah hati adalah sebuah ungkapan. Lalu, ungkapan itu artinya apa ya? Jadi, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata aslinya. Jadi, setiap ungkapan itu ada artinya ya. Nah, di cerita tadi ada ungkapan buah tangan. Buah tangan bukan artinya tangan kita ada buahnya ya, tetapi artinya adalah oleh-oleh. Lalu ada kata buah hati yang dimaksud adalah anak atau anak kesayangan. Kita lanjut dengan ibu beri contoh ya supaya lebih paham. Nomor 1, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Artinya ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Nomor 2, Dio adalah buah hati orang tuanya, yang artinya Dio adalah anak orang tuanya atau Dio adalah anak kesayangan orang tuanya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang ungkapan ya. Jadi ungkapan itu memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya. Nah, di sini ada percakapan antara ayah, Udin, dan kakak Mutiara. Coba anak-anak lengkapi percakapan tersebut ya. Lihat, ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Kira-kira jawaban Udin dan Mutiara seperti apa ya? Mungkin Udin akan berteriak, "Hore, aku dapat oleh-oleh." Dan Mutiara menjawab, "Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya." Nah, sekarang kalian coba isi dengan jawaban yang berbeda ya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun dengan rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut ya? Apakah kalian bisa menghitung berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya?
Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1/10-an, 50-an sama dengan 50. Jadi, satu kelompok atau satu tumpuk isinya 10 buku. Kalau ada 5 tumpukan buku, maka akan ada 50-an. Nah, di sini ada 50 buku yang Mutiara dan Udin susun. Satu tumpuknya atau satu susunannya berisikan 10 buku. Kalau ada 5 susunan buku, maka jumlahnya 50. Lalu, ditambah lagi ada satu tumpukan yang jumlahnya hanya 7 buku. Maka banyaknya buku ada 57. Atau 50 ditambah 7 sama dengan 57. Jadi banyaknya buku ada 57. Perhatikan berikutnya. Tumpukan bukunya ada 7 ya anak-anak. Ingat, satu tumpuk isinya ada 10. Karena ada 7 tumpukan maka ada 70. Lalu ada tumpukan lagi yang isinya hanya 7. Maka jika dijumlahkan, keduanya 70-an itu sama dengan 70 ditambah 7, maka banyaknya ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ibu menyusunnya menjadi 10 kelompok atau 10 tumpukan. Satu kelompok buku isinya 10, maka kalau ada 10 kelompok buku, jumlahnya ada 100. Dari mana ya 100 itu? Yuk kita jumlahkan. Ini 10 ditambah 10 jadi 20, ditambah 10 jadi 30, tambah 10 40, tambah 10 50, tambah 10 60, tambah 10 70, tambah 10 80, tambah lagi 10 90, dan ditambah lagi 10 menjadi 100. Wah, ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100 buku. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Satu kubus itu dianggap satu satuan. Kalau ada yang panjang seperti ini, kubus satuannya berjumlah 10, digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi, kalau kubusnya kecil dianggap satu satuan, dan kalau kubusnya tinggi dianggap satu kubus puluhan. Nah, perhatikan di sini. Kubus puluhan jika ada 10 bisa diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, satu kubus ratusan bisa digambarkan seperti ini ya anak-anak. Kalau tadi ini satu satuan, ini puluhan, maka ini digambarkan kubus ratusan atau 100. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Ada berapa satuan di situ? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kubus ini ada 8 satuan. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Nah, satu deret tadi kita ingat ya. Kalau kubus tinggi seperti ini isinya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ada 2 berarti jawabannya ada 20 kubus. Sekarang kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Ini adalah kubus ratusan. Kalau ada 1 berarti jumlahnya 100. Sekarang kalau ada 2 maka jumlahnya 200.
Yuk sekarang latihan ya supaya anak-anak lebih paham. Jadi kalau ada 1 kubus ratusan maka nilainya 100. Kalau ada 3 kubus puluhan nilainya 30. Dan di sini ada 8 kubus satuan. Kita jumlahkan 100 ditambah 30 ditambah 8 menjadi 138. Ditulis 138 dan dibaca 138. Kita lanjut latihan ya, soal nomor 1. Nah, di sini ada kubus ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat dulu ya kubus ratusan. Kubus ratusan hanya ada 1, maka nilainya adalah 100. Kita lihat kubus puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, maka nilainya 70. Dan kita lihat kubus satuannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka jumlahnya ada 8. Lalu kita jumlahkan 100 ditambah 70 ditambah 8. Jawabannya adalah 178. Ditulis 178 dan dibaca 178. Sekali lagi, banyaknya kubus ada 178 dan dibaca 178. Yuk kita lanjut ke soal nomor 2 biar kita makin paham. Coba ada berapa kubus ratusannya? Ya, hanya ada 1, berarti nilainya 100. Lalu ada berapa kubus puluhannya? Iya, ada 7, maka nilainya 70. Dan kubus satuannya ada berapa ya? Oh, hanya ada 1. Jadi jumlahnya adalah 100 ditambah 70 ditambah 1 sama dengan 171. Ditulis 171. Sekali lagi, banyaknya kubus ada 171. Dibaca 171. Pinter sekali ya anak-anak. Mudah kan ya anak-anak? Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Ibu mempunyai angka 1, 4, 5. Untuk membaca bilangannya, jangan dibaca 145 ya, itu salah. Tapi kita baca 145. 1 sebagai ratusan, 4 sebagai puluhan, dan 5 sebagai satuan. Lalu ada angka 205. Bukan dibaca 205 ya. Tapi di sini 2 merupakan angka ratusan. Nah, puluhannya ada gak ya? Puluhannya angka 0 dan satuannya angka 5. Jadi, cara membacanya 205. Karena puluhannya 0, jadi bukan dibaca 205 ya, tapi 205. Sekarang kita lanjut, ada angka 350. Dibaca ratusannya 3, puluhannya 5, dan satuannya 0. Maka kita bacanya 350. Bukan 350 0 karena satuannya 0, tapi 350. Kita lanjut yuk. Sekarang kita akan belajar menulis bilangan. 200. Maka ditulisnya
ada 3 angka. 2 kita tempatkan di depan sendirian. Karena ini ratus, berarti nolnya ada 2. Berarti cara menulisnya seperti ini ya anak-anak. Oke, kita lanjut ya. 503. Maka ditulis 500 pasti di awal dong angka 5-nya. Tapi apakah ada puluhannya? Tidak ada, maka puluhannya kita ganti dengan angka 0 dan 3 adalah satuan. Maka letaknya di paling belakang. Maka kita tulis 503. Oke, kita lanjut. 452. Ratusannya ada berapa ya? 4. Puluhannya ada berapa? 5 dan satuannya ada 2. Maka ditulis 452 atau 452. Mudah ya anak-anak? Oke, sekarang kita lanjut ya. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Di dalam buku nyanyian Mutiara terdapat lirik lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Kita dengarkan bersama ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama ya lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Sekarang anak-anak latihan lagu ini ya. Nah, anak-anak, lagu Peramah dan Sopan tadi ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Jadi ada yang dinyanyikan pendek, tetapi ada juga yang dinyanyikan panjang. Nah, sekarang kita akan mencari tahu mana saja yang dinyanyikan pendek dan mana saja yang dinyanyikan panjang. Untuk mempelajari nada panjang atau pendek pada sebuah lagu, kita lihat di sini. Kita akan memberikan tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Sedangkan untuk bagian yang dinyanyikan panjang akan kita berikan tanda garis. Nah, sekarang Ibu punya syairnya di sini. Kita lihat syair yang pertama ya. Bukannya congkak. Nah, berarti kita sama-sama tahu yang pertama bukannya. Bukannya, karena dinyanyikan pendek dan cepat, maka kita beri tanda titik. Lalu, bukannya congkak, congkak. Itu dinyanyikan panjang, berarti kita beri tanda garis. Sekarang kita lanjut ke syair selanjutnya ya. Bukannya sombong. Nah, ini hampir sama dengan syair yang pertama. Bukannya juga dinyanyikan dengan pendek, maka kita beri tanda titik. Nah, di sini tanda titik yang Ibu maksud adalah sebuah lingkaran kecil ya, supaya anak-anak bisa melihatnya dengan jelas. Oke, kita lanjut. Sombong dinyanyikan panjang, maka kita beri tanda garis. Yang disayangi. Untuk yang itu pendek, di juga pendek, sa juga pendek. Nah, untuk yang dan i-nya karena dinyanyikan panjang, maka kita beri garis.
Yang disayangi, handai dan taulan. Berarti han pendek, dai pendek, dan pendek juga. Taunya pendek juga, lannya panjang. Yang disayangi, handai dan taulan. Sekarang bawahnya ya, hanya anak. Oke, itu dulu deh. Hanya anak. Berarti haknya pendek. Berarti kita beri tanda titik. Nya titik juga. A-nya titik juga karena dinyanyikan pendek. Hanya anak. Naknya panjang. Hanya anak. Hanya anak yang. Berarti yangnya panjang. Tak pernah bohong. Nah, ini hampir sama dengan atasnya. Tak dinyanyikan pendek, per pendek, nah pendek, bo pendek. Hongnya panjang. Hanya anak yang tak pernah bohong. Syair berikutnya, rajin bekerja. Nah, ra-nya itu pendek, maka kita beri titik. Jinnya juga pendek. B-nya pendek. Nah, kernya ini rajin bekerja. Kernya panjang dan ja-nya pendek. Lanjut lirik terakhir ya. Peramah dan sopan. Berarti pe-nya pendek, ra pendek, mah pendek, dan pendek, so pendek, dan pannya panjang. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa kan membedakan menyanyikan lagu dengan nada yang pendek dan juga yang panjang. Dengan cara memberikan tanda seperti tadi. Nah, coba nanti kalian latihan lagunya lagi ya. Jangan lupa di video sambil senyum. Nah, seperti itu anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih ya. Ibu harap kalian paham dengan pembelajaran hari ini dan tetap jaga kesehatan ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.